Ada dugaan jika Amerika Serikat akan menimbun banyak kekayaan dari perang Rusia versus Ukraina. Dugaan tersebut disampaikan langsung oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Dalam sebuah pernyataan, Peskov mengatakan jika Amerika Serikat akan menimbun banyak uang setelah ini. Hal tersebut lantaran Amerika Serikat akan menggantikan posisi Rusia sebagai pemasok energi ke negara-negara Eropa. Mungkin itu terdengar masuk akal, namun yang bikin kaget menurut Peskov adalah harga energi yang akan dijual Amerika Serikat akan 3 hingga 4 kali lebih mahal dari apa yang diberikan Rusia selama ini. Dan orang Eropa membayar mereka, dengan demikian menghilangkan daya saing ekonomi mereka. Produksi runtuh di industrialisasi yang akan datang, kata Peskov dilansir dari Russia Today. Semua ini akan memiliki konsekuensi yang sangat menyedihkan bagi benua Eropa selama mungkin setidaknya 10 sampai 20 tahun ke depan. Juru bicara Kremlin tersebut juga mengatakan jika sebelum Amerika Serikat ikut campur, Eropa dan Rusia memiliki hubungan dagang timbal balik dan saling menguntungkan. Meski demikian, entah apa yang terjadi, Eropa kini malah justru menjauhi Rusia yang selama ini telah menjual energi murah kepada mereka. Amerika menjual gas dengan harga 3 atau bahkan 4 kali lebih tinggi dari gas Rusia. Orang Eropa membuat ekonomi mereka kurang kompetitif karena mereka membayar uang tersebut kepada pemasok Amerika Serikat, tambah Peskov. Seperti diketahui, Eropa diprediksi akan mengalami krisis energi besar-besaran. Hal tersebut lantaran Eropa telah memberikan sanksi kepada Rusia dan membatasi pasokan energi dari negara pimpinan Vladimir Putin tersebut. Nasib kurang baik kembali menimpa Rusia. Negara yang dipimpin oleh Vladimir Putin itu dipaksa Uni Eropa sedekahkan uang 17 miliar euro atau 263 triliun rupiah ke Ukraina. Uang tersebut berasal dari aset Rusia yang dibekukan oleh Uni Eropa sejak Kremlin menginvasi Ukraina pada Februari 2022 lalu. Komisaris Kehakiman Uni Eropa Didier Reynders mengatakan jika dana milik Rusia tersebut sudah dibekukan dan setidaknya 5 negara Uni Eropa. Sejauh ini aset 90 orang telah dibekukan lebih dari 17 miliar euro di 7 negara anggota termasuk 2,2 miliar euro di Jerman, katanya kepada grup media Jerman Funky. Mengetahui ada aset Rusia yang masih dibekukan UE, para pejabat Ukraina telah menyerukan agar aset-aset itu digunakan untuk membangun kembali negara mereka setelah perang. Jika itu adalah uang kriminal yang disita oleh UE, dimungkinkan untuk mentransfernya ke dana kompensasi untuk Ukraina, kata Reynders. Jumlah ini jauh lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi, tambahnya. Reynders mencatat bahwa sanksi Barat juga telah menyebabkan pembekuan 300 miliar euro cadangan devisa Bank Sentral Rusia di seluruh dunia, dengan mengatakan ini dapat digunakan sebagai jaminan. Dari sudut pandang saya, paling tidak mungkin untuk menyimpan 300 miliar euro ini sebagai jaminan sampai Rusia secara sukarela berpartisipasi dalam rekonstruksi Ukraina. Yang menambahkan Ukraina akan sangat senang jika mendapat tambahan 263 triliun rupiah dari aset sitaan Rusia, sebab hal tersebut bisa membuat mereka membangun kembali beberapa kerusakan termasuk sumber energi. Ukraina kini terancam menghadapi musim dingin terburuk tahun ini. Hal tersebut dikarenakan invasi Rusia yang merusak infrastruktur energi di negara tersebut, termasuk jaringan listrik. Jaringan listrik yang hancur akibat invasi Rusia membuat kawasan Ukraina diliputi kegelapan. Ketakutan makin besar apalagi menjelang musim dingin yang tentu membutuhkan listrik untuk menghangatkan ruangan. Ala Melnichuk, seorang warga Ukraina, mengatakan dia akan tetap bertahan di apartemennya yang berlokasi di Irpin. Meski musim dingin makin dekat, ia berusaha memperbaiki apartemen miliknya yang pada Maret lalu kena serangan Rusia yang menghancurkan sebagian kaca jendela dan atapnya. Saya masih berencana untuk menghabiskan musim dingin di Irpin, ujarnya kepada CNN. Saat ini Melnichuk, suaminya dan kucing mereka, Murchik, menyewa apartemen sementara di Kiev, tetapi berencana untuk kembali ke Irpin, pinggiran ibu kota yang dulu tenang dan rindang. Kami perlahan membangun kembali, kami telah membeli kayu dan kami memasang atap. Saya bahkan tidak mempertimbangkan pilihan lain jika kami tidak akan menyelesaikannya perbaikan sebelum musim dingin, kata dia. Tak hanya Melnichuk, jutaan orang di Ukraina juga tengah bersiap menghadapi musim dingin. Warga bergegas memperbaiki rumah dan mengamankan bahan bakar yang cukup untuk bisa menghidupkan api agar tetap hangat di tengah listrik yang padam. Pada Juli lalu, pemerintah Ukraina mengatakan bahwa lebih dari 800.000 rumah rusak dan hancur sejak terjadi perang pada Februari 2022. Hal ini membuat ribuan orang tinggal di rumah tanpa atap. Kondisi tersebut makin diperparah dalam beberapa pekan terakhir oleh rentetan serangan Rusia terhadap infrastruktur listrik dan pemanas Ukraina. Sekjen Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO Jens Stoltenberg mengungkapkan skenario perang antara Rusia dan Ukraina bakal berakhir. Stoltenberg menegaskan saat ini negara-negara anggota NATO terus mendukung Ukraina menguatkan perlawanan negara itu dari agresi militer Rusia. Pesan kedua bahwa hampir seluruh perang berakhir di meja negosiasi. Di saat yang bersamaan kami sadar bahwa yang bisa diraih Ukraina di meja negosiasi tergantung dari kekuatan di medan pertempuran, kata Stoltenberg menjawab pertanyaan jurnalis soal kapan perang Rusia versus Ukraina bakal berakhir. Seperti dikutip dari situs resmi NATO, dengan demikian Stoltenberg melanjutkan, NATO akan terus membantu Ukraina menguatkan posisi mereka di medan pertempuran
sehingga punya posisi tawar kuat di meja negosiasi. Kami harus menguatkan posisi Ukraina di meja negosiasi dengan terus memberikan bantuan militer. Cara itu yang terus dilakukan sekutu dari NATO, tutur Stoltenberg. Semakin kuat Ukraina di medan tempur, semakin besar kemungkinan bagi kita mempunyai solusi untuk memastikan Ukraina menang sebagai negara merdeka yang berdaulat di Eropa, tuturnya lagi. Pada kesempatan yang sama di markas NATO, Stoltenberg mengatakan bahwa pasukan Rusia telah gagal menghadapi pasukan Ukraina di medan tempur. Presiden Vladimir Putin kalah di medan perang. Dia merespon kekalahan dengan serangan yang lebih membabi buta di kota-kota Ukraina, kata Stoltenberg di markas NATO Brussels pada Rabu 25 Oktober. Serangan itu menghantam warga sipil, infrastruktur kritis, dan dengan retorika nuklir yang berbahaya, ibu dia lagi. Stoltenberg menilai setiap pekan pasukan Ukraina semakin kuat dan dilengkapi peralatan yang lebih baik. Dia mengatakan keberhasilan Ukraina di medan perang memberi posisi tawar lebih kuat bagi Kiev dalam negosiasi apapun di masa depan. Stoltenberg mengatakan pasukan Rusia telah gagal melawan pasukan Ukraina di medan perang. Presiden Vladimir Putin kalah di medan perang. Dia merespon kekalahan dengan serangan yang lebih membabi buta di kota-kota Ukraina, kata Stoltenberg di markas NATO Brussels. Serangan itu menghantam warga sipil, infrastruktur kritis, dengan retorika nuklir yang berbahaya, imut dia lagi. Stoltenberg menilai setiap pekan pasukan Ukraina semakin kuat dan dilengkapi peralatan yang lebih baik. Ia mengatakan keberhasilan Ukraina di medan perang memberi posisi tawar lebih kuat bagi Kiev dalam negosiasi apapun di masa depan. Sebagian besar perang berakhir di meja perundingan, dan pada saat yang sama kita tahu bahwa apa yang didapat dicapai Ukraina di meja perundingan sepenuhnya bergantung pada kekuatan di medan perang, jelas Stoltenberg. Menurut dia, semakin kuat Ukraina di medan perang, semakin besar kemungkinan NATO punya solusi politik yang memastikan Ukraina menang. Stoltenberg juga menyinggung soal bom kotor. Ia sekali lagi menolak tuduhan Rusia yang menyebut Ukraina berencana menggunakan senjata itu di wilayah sendiri. Dengan demikian, eskalasi di negara itu meningkat. Gagasan ini tidak masuk akal. Sekutu menolak tuduhan palsu yang terang-terangan ini, dan Rusia tak boleh menggunakan dalih palsu meningkatkan perang lebih lanjut, ujar dia, seperti dikutip CNN. NATO lanjutnya tak akan terintimidasi atau terhambat dalam mendukung hak Ukraina untuk membela diri selama itu diperlukan.